warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Cirebon Pustaka TV di Jagat Nusantara, Rama Guru yang dimuliakan, salam penuh sejahtera, penuh kemuliaan. Cirebon Pustaka TV menggali kreativitas kearifan budaya Caruban Nagari, inspiratif dan mencerahkan, terus menjaga tradisi sebagai kebanggaan budaya Nusantara. Episode hari ini kita akan mengupas serta memahami dan belajar tentang Aji Jaya Sempurna bersama Ketua Rumah Budaya Nusantara Pasambangan Jati Cirebon, Rama Guru Dr. Hewan Raden Haji Bambang Irianto. Pemirsa, kita akan belajar ilmu Cirebon. Ya. Ilmu Cirebon bernuansa tarekat Sataria, bersumber dari naskah kuno atau manuskrip dan diajarkan secara turun-temurun, mencakup atau mencapai aspek keagamaan, kehidupan sosial masyarakat. Aji Jaya Sempurna ini akan langsung disampaikan oleh Rama Guru, dan saya berharap Anda di Cirebon Pustaka TV jangan lupa subscribe. Silakan Rama Guru untuk menyampaikan ajaran Aji Jaya Sempurna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode sekarang ini, saya mencoba untuk mempersembahkan suatu bagian dari khasanah budaya Cirebon yang dinamakan Aji Jaya Sempurna. Tata nilai untuk mencapai, bukan menggapai. Kalau menggapai itu nggak nyampe-nyampe. Kalau mencapai itu sampai gitu. Ada tujuannya ya? Ada tujuannya. Sampai kepada kejayaan yang sempurna. Sempurna dalam pengertian di dunia dan sempurna dalam pengertian di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagi kami di Cirebon itu namanya doa sempurna itu. Sampurnaning donga. Nah, aji ini biasa digunakan pada saat yang paling meriah di Cirebon, yaitu muludan, upacara muludan. Keraton di Cirebon sekarang ini ada 4 keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Keraton Keprabonan. Kalau kita lihat semuanya, ya repot, banyak sekali. Kita ambil sampel saja yang sederhana, yaitu di Keraton Kacirebonan. Karena untuk mencapainya di Keraton Kacirebonan cukup mudah, akses jalannya di pinggir jalan raya Jalan Pulasaren. Nah, keraton yang berdiri tahun 1808 Masehi mempunyai kegiatan seremonial tahunan, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal ya, untuk upacara muludan memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar, para penonton yang berbahagia, bagaimana sih kita itu bisa memperoleh kejayaan yang sempurna ini? Nah, kita di sini disediakan alat peraga yang memang dilakukan di Keraton Kacirebonan. Di Keraton Kacirebonan itu yang namanya upacara panjang jimat. Panjang itu artinya piring besar, Pak. Nah, pada saat ini saya membawakan sebuah piring. Ini piring ini ya cukup besar, tapi kurang besar kalau dibandingkan dengan piring asli yang ada di keraton. Terdiri dari 7 buah piring atau 7 buah panjang. Ya, ada 7 itu berarti banyak ya. Piring yang pertama, piringnya dibikin dari keramik ya.
keramik itu sesuatu hal yang mudah pecah. Kalau kesandung bagaimana? Kesandung ya tumpah terus pecah, nggak karu-karuan. Nah, ini kalau dari segi orang yang mempunyai latar belakang politik, wah ini ilmu leadership katanya, ilmu kepemimpinan, supaya menjadi pemimpin yang bisa membawa orang dipimpinnya menjadi masyarakat maupun pemimpin yang sukses. Nah, 7 piring yang berlain-lainan, yang paling besar adalah piring yang pertama atau panjang pertama. Panjang pertama itulah yang menjadi pokok bahasan kita saat ini, karena yang lainnya itu adalah penunjang, pendamping. Ya, pendamping. Nah, di dalam piring ini bukan contoh yang benar ya, karena ini piring punya saya, bukan piring jimat punya keraton ya. Nah, di dalamnya itu ada tulisan lingkaran yang tulisannya surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lingkaran. Nah, kemudian di 4 penjuru anginnya ada tulisan salamun qaulam mir rabbir rahim. Yang sini yang ke utara tadi. Yang kemana nih? Barat atau ya barat, timur, selatan, tulisannya sama tulisannya. Yaitu ucapan atau kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Begitu. Nah, inilah merupakan ilmu Aji Jaya Sempurna. Bagaimana dengan Aji Jaya Sempurna ini? Apa maknanya? Iya, para penonton, para pendengar sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengkaji Aji Jaya Sempurna ini. Yang tertuliskan di bagian pokoknya, yang di tengah ya, bagian pokok ini adalah bernama surat Al-Ikhlas. Coba Pak Saiful Badar jawab, surat Al-Ikhlas tuh kata ikhlasnya mana? Nggak ada ya. Nama suratnya, tapi tidak ada kata ikhlas di situ. Nah, itu namanya, kalau menurut ilmu sebagian para ahli tafsir tasawuf, adalah ikhlas rububiyah. Artinya ikhlas berketuhanan. Saya taruh ya, saya lanjut pembicaraannya. Ikhlas rububiyah, ikhlas berketuhanan itu yang bagaimana? Yaitu di situ kita merasa ikhlas bahwa Allah itu ahad, Maha Esa, ahad. Zat Allah adalah esa, tunggal. Bukan satu, kalau satu bisa diportel di lor. Ada esa, tunggal, ini nggak bisa dibagi lagi. Ya. Kemudian Allahus samad. Allah itu adalah satu-satunya tempat bergantung segala sesuatu. Atau Allah as-samad ini adalah pengertian bahwa Allah itu adalah satu-satunya tumpuan harapan. Ya, harapan yang satu-satunya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, Allah itu tidak ada bandingnya. Nah, ini berarti yang ketiga ini disingkat adalah fardu, pakai dal nulisnya. Fardu artinya Allah itu sendirian saja menciptakan alam semesta ini semua, langit dan bumi. Apa dibantu oleh makhluk? Tidak. Allah itu melakukannya sendirian saja, sing dewekan baik. Zat, sifat, af'al satu. Nanti kita bahas dengan judul yang lain namanya iwak jilu.
lanjutnya memperdalam itu. Sekarang bagian jaya sempurna dulu. Nah, dengan kita ini ikhlas rububiyah, berketuhanan, zat sifat afalnya menjadi landasan untuk ikhlas beramal. Ayo Pak Badar, berarti Cirebon sudah menang duluan tuh. Kalau Kementerian Agama sekarang kan slogannya ikhlas beramal. Kita Cirebon ada dulu latar belakang sebelumnya, yaitu ikhlas rububiyah, baru ikhlas beramal. Nggak mungkin bisa ikhlas beramal kalau orang itu belum ikhlas rububiyah. Orang yang ikhlas rububiyah ini berketuhanan, ikhlas beramal, maka orang itu, dan insya Allah kita semuanya adalah orang yang sakti. Sakti dari gangguan, godaan, ajakan iblis. Silahkan juz berapa itu? 28 atau berapa Al-Qur'annya ya. Nah, jelas di situ iblis membuka rahasia sendiri bahwa tidak ada orang yang bisa tahan gitu ya terhadap rayuan gombal dari iblis kecuali hanya orang-orang yang ikhlas. Demikian ya, ini landasan pokok dari Aji Jaya Sempurna. Nah, dengan landasan ikhlas rububiyah ini, kemanapun perginya keempat penjuru angin, kemanapun gelindingnya, karena yang namanya piring ini, ya, al-ikhlasnya kan di sini, salamun qaulam mir rabbir rahimnya ke sini. Ini seperti ibarat roda yang berputar. Roda yang berputar kemanapun berputar dan kecepatan apapun baik lambat maupun cepat sekali bergasing seperti itu, berputar cepat dengan gaya sentrifugal dan sentripetalnya itu, maka yang ada di situ intinya adalah ikhlas, dan kemudian yang dituju adalah untuk mendapatkan ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim. Apa itu ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim? Ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim itu ada di dalam surat Yasin. Surat Yasin adalah merupakan hati dari Al-Quran. Al-Quran punya hati. Hatinya adalah surat Yasin. Hati atau rasa dari surat Yasin itu, hatinya hati berarti adalah kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi ini Pak Syaiful Badar, ini ajaran akidah sebenarnya. Akidah, kalau intinya. Kemarin sumur kejayaan kepada akhlak ya. Akhlak, ini kepada akidahnya. Akidah. Nah, itu akan menjadi kesempurnaan. Nah, menyatunya sudah mengkristalisasi dari akidah itu di dalam dirinya. Kenapa? Karena dengan rasa. Kan tadi hati. Rasanya bagaimana? Kita sudah menjadi bukan sekedar ilmul yakin, tetapi menjadi hakul yakin bahwa kalau kita tetap menjaga keikhlasan rububiyah maupun amaliyah, maka kita akan sampai kepada Allah, wusul pada Allah, bertemu dengan Allah, dan akan mendapatkan ucapan selamat ya, gitu ya. Ucapan salam dari salamun qaulam mir rabbir rahim, dari Rabb, Tuhan yang Maha Rahim. Rahim itu berarti penyayang di akhirat nanti, bukan di dunia. Jadi kita orientasi kita ke akhirat. Islam adalah agama modern. Kenapa modern? Karena berorientasi kepada masa depan. Islam bukan orientasinya ke masa lalu. Sejarahnya kita tangkap, kejadian sekarang kita tangkap untuk bekal kita di masa depan. Itu namanya orientasi kepada masa depan. Segala sesuatu orientasi ke masa depan. Inti Yasin tadi, hati Yasin tadi, orientasinya ke masa depan kan, belum terjadi. Nah, apakah ada suatu penghargaan atau karunia yang melebihi itu, langsung mendapatkan selamat dari Allah, Tuhan semesta alam? Kalau kita melihat di televisi, karena saya belum pernah sih ikut nonton Olimpiade internasional gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana orang itu dapat
medali emas. Waduh, sampai nangis, ada yang sampai lemes kelenger gitu ya. Bahagia sekali. Selamat ya, dikalungi medali emas. Sudah tentu bosnya, kamu dapat bonus rumah. Yang sini ngomong, kamu dapat bonus mobil. Kamu dapat bonus apa lagi gitu ya. Sertifikat, kemuliaan, penghormatan, dielu-elukan kalau pulang ke negaranya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu kan manusia. Ini bukan manusia, tapi yang mempunyai maha fasilitas. Sak deg, sak nyet, sak ucap nyata. Pengennya apa kerenteng ning ati ya Pak Saiful Badar Ki Gede Lawang Sanga. Pengen A ya jadi A gitu. Karena yang memberi fasilitasnya adalah Allah yang maha memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia. Masa lalu, sekarang maupun masa depan orientasinya. Begitu para penonton yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dicita-citakan itu seperti itu. Karena itulah pada saat sekarang ini ada relevansinya dengan Ramadan. Kan ucapannya dalam surat Al-Qadar adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat sejahtera sampai terbitnya fajar. Nah, karena turun pada saat itu Al-Qadar, para malaikat yang bertugas membagi-bagikan rahmat, membagi-bagikan sih nugrahanipun Gusti Allah, memberi hadiah-hadiah dari Allah yang mempunyai maha fasilitas tadi, dibagi-bagikan kepada kita. Nah, kemudian kita simpan, kita tekuk itu, kita tabung simpanan-simpanan kita, kemudian mudah-mudahan diterima pada waktu di yaumil haq, yaumil hisab, dan ditutup semua aib kita. Kita semuanya nggak ada yang nggak punya aib, ya, kita punya aib. Kemudian ditutup oleh Allah, artinya diampuni oleh Allah dan mendapatkan ucapan selamat ya, salamun qaulam mir rabbir rahim. Terus insya Allah masuk ke dalam surga. Setelah sampai di surga, apa yang terjadi? Di surga itu dia dapat sambutan dari para malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan ya. Ucapan dari malaikat Ridwan adalah ucapan salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya atas kesabaran kalian semuanya. Jadi rupanya untuk dapat ilmu aji jaya sempurna itu memerlukan kesabaran. Kesabaran itu artinya kita tetap tabah istiqomah menuju Allah. Ya, tidak ada motivasi yang lain. Teman-teman yang rajin di masjid, ngurusin masjid, ya karena Allah, bukan karena yang selain Allah. Dan tidak mikir nantinya dapat pahala apa atau pahala apa, terserah pada Allah. Yang penting kalau disebut pahala, saya pengen dapat ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, Pak, itu penghargaan tertinggi ya? Tertinggi kesempurnaan yang iya. diterima, apalagi jaminan surga ya. Iya. Ini ajaran-ajaran akidah yang luar biasa, iya. artinya bahwa kita melakukan apapun tujuannya cuma satu, orientasi kita ke masa depan agar bagaimana kita menjadi siji-sijine atau salah satu penghuni surga ya. Banyak Pak penghuni surga nanti, apalagi surga Firdaus, surga yang tertinggi itu ya. Tolong nanti jamaah bisa mengoreksi saya atau memberi masukan. Saya tidak mau kalau saya tidak mengajak Anda sekalian untuk berinteraksi. Nanti alamatnya akan dihubungi, silahkan Pak Ki Gede Lawang Sanga nanti akan pegang alamat interaksi itu. Nanti saya akan tambahkan sedikit. Nah, nanti di surga itu ya, ini interaksinya. Pertanyaan dari saya, dasar hadisnya apa? Di surga itu pada waktu setiap hari Jumat surga, kalau hari akhirat kan di sana kan 1000 tahunnya di sini. Berarti kalau 7 hari berarti 7000 tahun sekali. Kalau sekarang hitungannya. Pada hari Jumatnya surga, mereka yang ada di VVIP surga, tidak semua penghuni surga Pak, hanya VVIP-nya. VVIP-nya itu siapa? Yang tadi Rofiko tadi, ya 4 orang, kelompok 4 ini.
dibawa, diperintah oleh Allah menuju ke suatu tempat. Bayangan saya di luar surga. Di satu tempat itu mereka berjumpa langsung dengan zat Allah. Setelah berjumpa langsung dikembalikan lagi ke surga. Maka pada saat sampai di surga itu akan dikerumuni oleh penghuni surga. Karena insya Allah nanti Pak Saiful Badar Ki Gede Lawang Sanga ini menjadi salah seorang penghuni VVIP yang ada di surga. Dikerumuni. Kenapa? Akan menjadi lebih ganteng, akan menjadi lebih perkasa, akan menjadi lebih pinter, lebih kaya, fasilitasnya banyak, maka pada ngerubungan jaluk. Dibagi itu nggak akan kurang-kurangnya gitu ya. Lebih ganteng, lebih pinter, lebih perkasa, lebih kaya, lebih mempunyai wawasan karena sudah berjumpa dengan zat Allah pada waktu hari Jumat surga. Ya kalau dihitung-hitung jadi 7.000 tahun sekali untuk itu. Dan karena itu gimana pun juga ya kita sedih karena nggak bisa salat Jumat. Mudah-mudahan. Rama Guru, jadi inti dari ajian Jaya Sempurna itu adalah bagaimana penguatan akidah kita. Iya. Akidah kita dan ketika kita bersahadat itu adalah pintu masuk ya. Iya. Pintu masuk, jangan ada rasa takut, hanya kepada Allah. Kemudian kita punya Nabi yaitu Nabi Muhammad sebagai Rasul yang sangat luar biasa. Iya. Nanti ada kesimpulan yang terakhir. Belum. Kan baru satu piring. Oh, baru satu piring. Iya, baru satu piring. Ada 7 piring. Ada 7 piring. Tapi singkat tidak terlalu panjang. Nah, piring yang kedua, maaf, tadi mau membawa piring begini. Kalau saya membawa piring kan begini ya. Upacara itu mudah-mudahan berdiri. Lihat posisinya lagi apa, Pak? Berdiri. Terus? Bawa piring. Saya berdiri membawa piring. Coba dilihat kalau piringnya nggak ada. Berdoa. Nah, ini sedang mengangkat tangan, sedang berdoa. Jadi kita mendoakan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Memperhatikan, memikirkan, mendoakan orang yang kita pimpin. Jadi leadership itu benar-benar Pak, ya, untuk mendoakan orang yang kita pimpin. Kalau membawa piring yang berat kayak begini, apalagi ada nasinya gitu Pak, nasi jimat. Saya belum menjelaskan nasi jimatnya, tapi esensinya udah. Itu tangan satu gimana? Jatuh. Tumpah ya kalau kita menggunakan satu tangan. Atau kitanya tidak hati-hati, kesandung, kita juga jatuh. Itu artinya kita harus bertakwa. Dengan membawa piring kepemimpinan ini, piring ketauhidan ini kita harus berhati-hati. Ya. Nah, piring yang kedua isinya tentang sholawat Nabi, Pak. Sholawat Nabi artinya kita senantiasa untuk memperkuat ini ketauhidan kita selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Piring yang ketiga dan piring yang keempat adalah seperti ini, gambar bunga-bunga, keindahan, bunga di dunia, bunga di akhirat, bukan bunga bank. Kemudian 3 piring yang terakhir, piring polos, artinya kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang bersih dan berwibawa. 7 kepemimpinan, 7 piring ini ya. Kalau tidak hati-hati jatuh ya pecah karena dibikin dari keramik. Kalau dibikin dari kaleng, seng itu ya nggak apa-apa. Nah, ini karena ini pelajaran bahwa namanya kepemimpinan itu sesuatu yang mudah pecah. Mesti membawanya dengan penuh kehati-hatian. Dan mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa tetap eksis dengan para pemimpin kita, diberi doa oleh kita. Amin. Agar mereka itu tetap selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk dan hidayah dan taufiknya agar negara kita ini tetap dilindungi oleh Allah. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya kira begitu. Ya. Selesai. Satu hal yang menarik Rama Guru dari 7 piring itu, piring yang pertama ini berfilsafat tentang konsep ketauhidan, ya kan? Ya. Kemudian masuk ke piring yang kedua ini, bagaimana menjaga ketauhidan kita itu dengan memperbanyak membaca
sholawat Dan contoh Nabi. dan perilaku Nabi. Artinya ajaran yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW ini sebagai kunci kita untuk menjaga ketauhidan kita. Ya. Piring ketiga dan keempat isinya bunga. Iya, Nah, bunga ini harapan-harapan. kan harapan-harapan kan kita beribadah, kita bertauhid, harapan kita akan menjadi hamba pengabdi, Iya. pengabdi kepada Allah sehingga jaminan adalah surga. Tetapi kalau kita kemudian harapan yang kedua hanya dapat dunianya aja, akhiratnya tidak, juga kita tidak menginginkan. Kemudian piring yang ke-5, 6, 7 ini gambaran Bersih. seorang pemimpin ya, Iya. bahwa menjadi pemimpin itu harus memiliki jiwa yang bersih, bersih secara hati, bersih perilaku yang jelek, dan juga bersih cara mendapatkannya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalau saya kaitkan Aji Jaya Sempurna ini, kalau dikaitkan dengan konsep kehidupan kita bahwa pintu masuk kita adalah bertauhid, bersolawat, kemudian kita memiliki harapan untuk menjadi orang yang baik dengan jaminan surga, dan kita harus menjadi orang yang dapat mampu memimpin dirinya sendiri. Ya, Nah, kalau dikaitkan dengan konsep kepemimpinan bahwa seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bagus itu harus memiliki konsep filosofi tauhid yang sangat kuat. Kemudian dia mau mengajarkan sidik, amanat, tabligh, fatonah yang dijabat oleh Rasulullah, dan dia memberikan harapan yang terbaik kepada rakyatnya. Ya. Dan dia harus orang yang jujur dan cerdas. Ini luar biasa. Sekali lagi, ilmu Cirebon yang bersumber atau bernuansa dari tarekat Sataria, bersumber dari naskah kuno atau manuskrip, ini sangat luar biasa, dan Cirebon masih memiliki ratusan manuskrip yang belum dibuka, dan ini baru sebagian yang kita kaji di Cirebon Pustaka TV. Terima kasih Rama Guru, Mangga, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Raden wabarakatuh. Haji Dr. Hewan Raden Haji Bambang Irianto, dan pemirsa Cirebon Pustaka TV akan terus menggali kreativitas kearifan budaya Carubanagari, inspiratif dan mencerahkan, serta terus menjaga tradisi sebagai kebangsaan budaya Nusantara. Saya yang bertugas, Saiful Badar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.